Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu tuh seorang komik syahid. Hebat ya? Dia komik, dia syahid. Dia entertainer, dia syahid. Itu keren banget loh. Jadi yang syahid itu bukan cuma hafiz, seorang ahli ibadah, seorang entertainer juga syahid. Dia ada bagiannya dalam jihad. Bagiannya apa? Menghibur sahabat yang lagi galau. Duh, saya ninggalin istri ini gimana nih? Udah tenang aja, ada Allah. Oh ya, dia punya peran di situ. Sampai ada yang bagiannya apa? Bikin syair. Kayak pas gali Parit Khandak tuh, para sahabat tuh bikin syair. Pas bikin Masjid Nabawi, sampai syairnya kemudian diriwayatkan jadi sebuah kayak nyanyian gitu. Apa syairnya? La in qa'adna wa nabiyyu ya'malu fadhaka minnal amalul mudallalu. La isha illa ishal akhirah. Allahumma arham ansara wal muhajirah. Terus diikutin. La in qa'adna wa nabiyyu ya'malu. Kita pikir sahabat itu zikir terus. Ada porsi zikir, ada porsi nyanyi. Apa tuh artinya? Nah itu masalahnya. La in qa'adna wa nabiyyu ya'malu. Kalau kita duduk-duduk aja sedangkan Nabi kerja, malu dong. Itu maksudnya, nyindir sahabat yang tadi udah capek, duduk. Nabi udah capek gak duduk. Akhirnya bikin syair. La in qa'adna wa nabiyyu ya'malu. Akhirnya, oh ya gak enak nih. Fadhaka minnal amalul mudallalu. Kalau gitu kita malu-maluin. Itu syairnya. La isha illa ishal akhirah. Gak ada kehidupan yang lebih bahagia daripada kehidupan di akhirat. Allahumma arham ansara wal muhajirah. Ya Allah rahmatilah kaum ansar dan muhajirin. Lihat kehidupan para sahabat. Apakah selalu, nih kita gak boleh banyak bercanda nih, kita angkat aja batu. Gak gitu-gitu amat. Ada waktunya bercanda, ada waktunya bersyair, ada waktunya bernyanyi. Bahkan Nabi kadang-kadang nonton loh. Ini bukan saya bilang boleh ke nonton sembarangan ya. Maksudnya Nabi itu nonton dan nontonnya sama istri lah gitu. Jadi kalau Ustadz nonton gak? Nonton. AAC2C. Maaf ya, gak di endorse. Nontonnya sama siapa? Sama istri. Velvet pula misalnya. Kalau ada ya berdua gitu. Paling gak enak tuh nonton sendiri loh. Sebelah berpasangan. Kan gak enak banget tuh. Ngelihat, lama-lama jadi wasit. Up, stop. Nabi itu nonton, nanti ada hadis khusus bab itu. Intinya adalah kehidupan Nabi dan sahabat itu sangat proporsional. Malam mereka menjadi rahib, ibadahnya itu sampai air mata membasahi jenggotnya. Siang mereka menjadi fursan, kesatria, menunggangi kuda. Dan dalam kondisi-kondisi tertentu mereka bercanda dan bermain-main. Makanya terjemahan dari ayat 14 surat Ali Imran gak boleh parsial. Jangan main-main, jangan bercanda, gak boleh sibuk dengan istri, gak boleh sibuk dengan anak, gak boleh sibuk dengan kendaraan. Gak gitu, maksud Allah kita boleh menjadikan semua itu sebagai mata'ul hayati dunia, kesenangan dunia. Tapi jangan lupa, akhirat itu lebih keren loh. Jadi kalau dunia aja kita semangat, harusnya akhirat lebih semangat. Kayak misalnya teman-teman yang semangat mencari pasangan di dunia. Allah bilang, azwajun mutahharah. Di akhirat juga ada pasangan. Yang saya sering bilang di akhirat, di surga itu gak ada lagi jomblo. Jadi gak ada yang duduk sendiri, ngahulang sedih gitu. Lo kenapa? Gua ditikung. Gak ada tuh. Di akhirat tuh gak ada yang kayak gitu-gituan. Semuanya sudah ridho. Mutmainnah, radiyatan, mardiyah. Dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasangannya siapa? Yang kita sebut bidadari itu istilah bahasa Indonesia kan? Bahasa Arabnya apa? Azwaj, pasangan bukan bidadari. Siapa azwaj? Itu tuh yang di atas-atas tuh. Yang solehah ya. Masya Allah. Makmum yang taat sama suami, salat tahajud berdua, suaminya waladhdallin, dia belakang amin. Jadi gak konsen salatnya gitu kan ya. Itu tuh pasangan surga kita. Coba kalau sholat sendiri, waladhdallin, hening, gak ada yang aminin.
Pokoknya nggak enak aja lah, pokoknya sendiri mah. Maaf ya. Saya udah pernah ngerasain itu selama beberapa tahun. Benar emang nggak enak sih. Saya tahu pas saya nikah usia 22 tahun. Pas udah saya nikah, saya jadi berpikir, tahu gini saya nikahnya 12 tahun. Nggak tahu ternyata luar biasa menikah itu ya. Seru-seruan, ketawa-ketawa. Jangan yang dibahas pernikahan itu listrik, air, kontrakan. Jangan. Itu kan cuma sebulan sekali. Bahaslah yang daily tuh. Yang daily kan ketawa-ketawa, makan bareng, bercanda. Bercanda aja dapat pahala. Terus nanti dapat pahala lewat baper-baperan. Kok dapat pahala pas baper? Ya memaafkan. Kayak Nabi itu istrinya lagi baper dibikin ketawa. Kita istri lagi ketawa dibikin bete. Kebalikan. Orang ada yang lagi ketawa dibikin bete. Kenapa? Istri orang. Bahaya. Nah, jadi yang pertama adalah berburu. Bisa manah, bisa nembak. Ini lebih ke tafsir sebagian ulama ya. Karena ulama itu ada dua model teman-teman. Biar kita gak kaku nih. Ada ulama yang memahami Al-Quran dan hadis itu tekstual. Gimana teks aja deh. Kalau kuda ya kuda. Kalau panah ya panah, gak mau geser. Ini ada ulama yang kayak gini nih. Ada ulama kontekstual. Kalau dulu kuda, sekarang skateboard, BMX, ngetrail, moge, Vespa, kontekstual. Konteks dulu tuh kuda sama onta, konteks sekarang skuter, Vespa, naik Harley misalnya, konteks. Dan ini disebut dengan maqasidus syariah. Apa sih maksud dari syariat? Mesir cenderungnya ke yang kedua nih, modelnya tuh kontekstual, pola pikirnya. Madinah cenderungnya yang pertama, dua-duanya baik. Gak usah saling menyalahkan, terserah kita mana yang paling nyaman kan. Karena saya dulu belajar di Mesir dibiasakan berpikir dengan persepsi kontekstual, maka kita membiasakan untuk memahami teks supaya bisa relevan dengan konteks kekinian. Modal berpikir ala Mesir. Tapi kan hadisnya, dan bukan terjadi di Mesir Madinah doang teman-teman. Di zaman sahabat udah ada pola pikir kayak gitu. Ada sahabat yang tekstual, ada sahabat yang kontekstual. Kayak pas Nabi bilang habis perang perang Khandak, Nabi bilang, ayo kita kepung benteng Bani Quraidah. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nih kalimatnya, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Akhirnya sahabat beres perang Khandak, berangkat ke Bani Quraidah. Siapa tuh Bani Quraidah? Orang Yahudi yang berkhianat. Mereka lah yang mengompori orang kafir Quraisy untuk nyerang Madinah. Pengkhianat nih. Udah ada perjanjian damai ternyata mereka ingkari. Mereka langgar. Nabi nyuruh kepung Bani Quraidah supaya mereka mau memperbaiki diri. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Berangkat sahabat. Di tengah jalan masuk waktu asar. Terjadi perbedaan pendapat. Sebagian bilang, kita sholat dulu yuk. Soalnya ini udah asar nih daripada ntar sampai maghrib. Kata yang lain, nggak bisa. Kan kata Nabi jangan sholat asar sampai ke Bani Quraidah. Kata yang pertama, nggak gitu maksud Nabi. Maksud Nabi buruan berangkat. Mudah-mudahan keburu asar di sana. Tapi kalau nggak keburu ya udah asar aja dulu. Kata yang kedua, nggak gitu. Pokoknya gimana teks aja. Terjadilah perbedaan pendapat sahabat. Sebagian sholat asar dulu baru lanjut perjalanan. Sebagian langsung lanjut perjalanan. Pokoknya meeting pointnya di Bani Quraidah aja. Dari sana akhirnya terbelahlah pendapat ulama secara umum menjadi dua model berpikir. Satu kontekstual, satu lagi tekstual. Dua-duanya baik dan kita harusnya husnuzon kepada dua-duanya. Kalau kepada yang tekstual, husnuzonnya apa? Mereka tuh hati-hati banget takut salah. Keren kan? Kalau yang kontekstual, husnuzonnya apa? Mereka itu ingin Islam itu selalu relevan dan memberi solusi setiap zaman. Itu juga baik. Sehingga gak ada di antara sesama muslim saling menyalahkan. Karena dua-duanya berawal dari konsep berpikirnya para sahabat. Termasuk yang tadi. Kalau yang tadi istilahnya memanah. Menurut ulama tekstual, ya udah memanah aja. Sehingga kita sampai sekarang belajar mana. Walaupun zamannya mungkin memanah udah jarang kepake ya. Lebih banyak kepake senjata api. Bagi ulama kontekstual bukan memanah. Manah boleh, pakai senjata api boleh, belajarnya pakai paintball dulu, airsoft gun juga boleh, kontekstual, dua-duanya boleh. Saya cenderung kepada yang kedua, kontekstual. Tapi saya respect sama yang pertama. Tapi menurut saya yang kedua lebih tepat.
Yang pertama mungkin dengan pemahaman yang berbeda. Ini maksudnya. Terus yang kedua kata Nabi, main-main tapi berpahala apa? Walaupun gak ada zikrullah tadi, melatih kuda. Bagi ulama tekstual, kuda ya udah kuda aja, jangan ditafsir-tafsirin. Bagi ulama kontekstual, dulu kuda dan onta sekarang menjadi kendaraan. Bisa mobil, bisa motor, bisa trail, bisa Vespa, bahkan bisa BMX dengan niatnya untuk kebaikan. Bayangin kita main BMX misalnya untuk supaya selalu fit, olahraga, badannya kebentuk, itu kan kebaikan kan? Karena mukmin yang kuat lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah, walaupun dua-duanya baik kata Nabi. Berarti kalau niatnya supaya kuat kan belajar, gak usah yang ngetrik-ngetrik macam-macam, bunny hop aja, itu udah lumayan berat kan? Kalau menurut saya sih lebih berat daripada ngetrik olinya skateboard, karena itu ngangkatnya lebih luar biasa. Langsung seluruh tubuh itu kebentuk, ototnya langsung jadi itu. Berarti kalau niatnya mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah, walaupun dua-duanya baik, maka main BMX itu adalah ibadah. Hidup anak BMX ya. Main BMX segala macam termasuk skateboard, longboard, downhill, kayak gitu-gitulah. Pokoknya riding aja. Selama niatnya untuk jaga kesehatan, apalagi kalau niatnya untuk berdakwah, apalagi kalau dalam konteks tertentu niatnya untuk membela agama, maka ini menjadi sesuatu yang berpahala. Bahkan malaikat menyaksikan. Kan gak mungkin kita sambil main BMX terus tausiah kan? Mau ngetrik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kan gak gitu. Yang namanya main aja udah, gak usah terlalu serius. Nanti ada bagian tausiah di masjid. Kalau main udah aja main. Kayak kemarin saya ke Palu tuh, kita bikin lomba berenang. Saya bilang siapa yang bisa ngalahin saya berenang, padahal saya gak jago. Sok-sok jago aja ngenantang. Siapa yang bisa ngalahin saya berenang ke tengah laut, yang paling jauh, saya fallback. Oh siap Ustaz, siap. Akhirnya rame-rame, karena pengen di fallback. Berenang tuh. Gayanya apa Ustaz? Bebas. Berenang. Itu benar-benar jauh sampai airnya gelap loh. Dan saya tuh dalam hati saya cuma pokoknya saya gak mau following. Itu doang yang saya pikirin. Jadi motivasi saya gak mau fallback. Padahal biasanya tuh saya paling agak parno ya dengan yang namanya hiu. Kayak pas kemarin saya ke Wellington, New Zealand tuh. Tadinya saya pengen pedal-pedal doang, pencitraan ordai gitu kan. Pedal-pedal doang di pinggir-pinggir gitu sambil mancing. Tapi tiba-tiba lagi jalan ngelihat orca, killer whale ya, paus pembunuh. Itu paus pembunuh pasangan lagi tuh, bikin baper banget itu mah. Killer whale berdua itu lagi kayak jalan-jalan gitu, kayak window shopping gitu dia. Killer whale lagi window shopping di pinggir pantai. Naik muncul tenggelam naik lagi. Wah, killer whale lebih ngeri daripada hiu, kan lebih cerdas ya. Gak jadi deh pedalnya, gak jadi pencitraan, ya udah longboard aja semampunya gitu. Artinya saya tuh paling parno, tapi gara-gara gak pengen nge-follow, saya maksain. Sampai saya buka mata, wah udah gelap gini, terus aja pokoknya jangan sampai saya follow lebih dari 1. Pas sudah sisa 1, udah deh cukup 1 aja. Alhamdulillah ada yang berenangnya tuh hampir 500 meter, jauh banget ke tengah laut. Nah ini kan main-main ya, gak mungkin Masya Allah, Subhanallah, Astagfirullahaladzim, kan gak gitu kan? Karena bab zikir ada bab zikir, bab berenang, dan itu bercanda. Wah kalah Ustaz, segala macam. Ustaz gak boleh naik, kan kita udah jauh. Akhirnya gak bisa balik lagi ke perahu, gak kuat lagi. Minta dijemput, yang di perahu usil. Ustaz gak boleh naik ke perahu sebelum fallback kita. Wah Ustaz dikerjain. Ya udah deh saya fallback. Ya Ustaz naik. Sehari aja ya. Tahu gitu gak jadi naik tadi. Bercanda kan? Nah bercanda dalam konteks kayak gitu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Seru kan? Main-main, makanya saya punya tagline, banyak main, banyak manfaat. Itu bukan asal ngomong, ada maunya. Ya, ada maksudnya. Jadi bukan sekedar, Ustaz kok banyak main bukannya banyak selawat. Selawat mah gak usah diomong-omongin. Ustaz kok banyak main bukannya banyak tilawah. Tilawah mah mudah-mudahan. Masa saya mau bilang, saya banyak loh tilawah. Kan kegeeran banget ya. Agak-agak norak gitu kan. Karena ada yang lebih banyak tilawahnya. Guru saya tuh anggota dewan tingkat provinsi gitu. Kan sibuk banget. Tapi sehari tilawah beliau 15 juz. Itu bukan orang yang nganggur loh ya. Anggota dewan tingkat provinsi yang sibuk banget. Sehari murojaah hafalan beliau hafiz. Sehari murojaah hafalannya tuh 15 juz.
Masa saya mau bilang banyak tilawah sementara saya cuma sejuz, itu juga kadang-kadang absen gitu. Kan gak enak sama beliau. Banyak tilawah, banyak manfaat. Emang kamu udah tilawah berapa? 1 juz Ustadz. 1 juz banyak. Saya 15 juz. Guru saya di Aceh yang kemarin saya ketemu pas pulang ke Aceh tuh 1 hari 10 juz. Dan itu sudah beliau lakukan lebih dari 15 tahun. 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Beliau baru boleh ngomong banyak tilawah. Dan saya merasa belum pantas ngomong banyak tilawah. Ya udah yang standar-standar aja deh, banyak main. Karena emang dari dulu senang main. Mudah-mudahan mainnya jadi berpahala. Carilah hadis-hadis supaya melegitimasi permainan. Wah ini ada hadisnya nih, oh catat. Kenapa ntar kalau ada yang menghujat, nih hadisnya nih. Modus ya, cari pembenaran. Yang kedua, melatih kuda. Dulu kuda dan onta, kalau sekarang kendaraan. Terus arti melatihnya apa Ustadz? Ngulik mesin. Menurut sebagian ulama itu mengulik mesin. Anak Vespa gitu kan ya, ngulik-ngulik mesin. Kan itu lumayan ngabisin waktu kan ya. Selama gak telat sholat, selama gak sampai sia-sia, itu keahlian yang penting loh. Karena salah satu ciri cowok keren itu, kalau mobil atau motornya mogok, itu beneran sendiri, bukan manggil montir. Mogok tengah jalan, lu datang ke sini derek, itu kurang keren. Lebih keren lagi dia ngulik sendiri tuh. Dan dia akan terbentuk juga kan fisiknya ngulik-ngulik kayak gitu. Apalagi kalau turun mesin sendiri. Lumayan. Jadi salah satu keahlian cowok yang harusnya saya belum punya nih. Saya pengen belajar. Yang harusnya punya keahlian MacGyver lah pokoknya. Yang kayak gitu-gitu bisa bikin apa. Saya punya teman dia soleh banget. Malam ahli tahajud. Siangnya itu dia bisa ngapa-ngapain aja. Listrik saya rusak dia benerin. Mesin cuci rusak dia benerin. Pokoknya tuh bener-bener teknisi banget. Nah ini keren nih. Dan Nabi menganjurkan kita jadi kayak gitu. Cowok tuh belajar mesin deh. Semampunya aja. Tapi jangan sampai waktu buat mesin itu melalaikan kita dari kewajiban-kewajiban beribadah kepada Allah, kuliah, kehidupan sosial. Jangan asik sendiri gitu. Tapi tetap itu kebaikan. Ngulik mesin. Tetap kuda dan onta itu memang sesuatu yang istimewa. Cuman kalau nggak punya kuda, nggak punya onta, masa mau ngelatih kucing kan agak-agak aneh ya. Ya udah mesin aja gitu. Ngapain lo ngelatih kucing? Emangnya kenapa? Ini sunnah, nggak ada onta, nggak ada kuda, kucing aja deh. Enggak. Mesin kalau sekarang. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, nah ini yang seru nih. Main-main, senda gurau, sia-sia, tapi berpahala apa? Bermain-main dengan istri dan anak-anaknya. Ini salah satu hadis yang saya paling suka nih. Ini demen banget saya sama hadis ini nih. Makanya hadis ini tuh hadis favorit. Kalau ditanya Ustadz hadis favoritnya apa? Hadis tentang 4 permainan yang berpahala. Terutama nomor 3. Main-main sama istri dan anak. Boleh gitu Ustadz? Boleh banget lah. Orang Nabi itu suka main-main sama istrinya. Nih contoh-contoh Nabi main sama istrinya ya. Salah satunya Nabi lagi pulang dari satu perjalanan dakwah gitu atau jihad. Terus di rumah Aisyah lagi main kayak boneka-bonekaan. Jadi dalam Islam patung, boneka boleh kalau hanya sebagai alat untuk main-main. Kalau dulu bentuknya boneka, kalau sekarang lebih canggih jadi animasi, jadi film kartun. Maka film kartun menurut ulama kontekstual kalau dipakai untuk berdakwah justru berpahalanya besar. Karena Aisyah main boneka-bonekaan. Dulu boneka itu dibuat dari kayak terpal, dari kayak kain-kain yang udah nggak kepake, dibikinlah jadi boneka. Terus maju jadilah boneka lebih canggih, maju lagi jadilah animasi kartun. Maka seorang muslim yang pintar animator, yang pintar ngelukis, yang jago dengan hal kayak gini-ginian, harusnya potensi dia itu dipakai untuk kebaikan. Bikin film-film yang mungkin kalau di Malaysia itu ada Ipin Upin, memperkenalkan culture kemelayuannya, kita memperkenalkan keislaman dengan bahasa-bahasa dengan adegan-adegan yang keren. Orang Hollywood aja bikin kartun yang kadang-kadang mulai mengarahkan kita kepada moralitas ke barat-baratan kan, harusnya muslim bisa bikin lebih dari itu. Wah gak boleh melukis. Kalau konteksnya adalah untuk anak kecil, melukis atau boneka yang disebut patung, mau ukurannya besar atau kecil yang namanya mainan, boleh. Yang gak boleh patung sembahan. Kalau disembah gak boleh. Kalau hiasan, nah kalau bab ini ikhtilaf di antara ulama, tanya aja ke Ustadz Fikih deh. Kalau hiasan. Tapi kalau permainan, kalau sekedar boneka, maka itu boleh. Boneka Aisyah kecil. Kalau boneka anak sekarang kan kadang-kadang gede tuh. Ada ulang tahun dikasih boneka Hello Kitty gede. Dikasih boneka beruang gede.
Kalau anak laki-laki bukan boneka, robot-robotan, superhero kayak gitu-gituan kan. Nah ini semuanya boleh. Kenapa? Karena Nabi pernah pulang dari satu perjalanan ngelihat Aisyah lagi main boneka-bonekaan. Waktu itu Aisyah masih kecil gitu kan, baru lulus SD. 12 tahun kan baru lulus SD ya. Baru lulus SD, Nabi datang. Nabi itu capek loh, baru pulang perjalanan. Tapi Nabi itu orangnya asik. Bukan, Aisyah gua capek, siapin air hangat. Gak gitu Nabi ke istrinya. Kita kan baru pulang, kita panggil, kamu, siapa? Kamu, siapin air hangat. Emang saya siapa kamu? Teman kos.